menghadapi Grand Ascension Stage lain dalam pertempuran bukanlah masalah sederhana, aku harus memikirkan ini dulu, jawab Daoist San Quan dengan alis berkerut rapat. Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Saya akan menunggu di sini untuk keputusan Anda selama beberapa hari. Jika Anda bersedia ikut dengan saya dalam 3 hari ke depan, maka kita akan berangkat bersama. Jika tidak, saya akan mengunjungi rekan Taoist Chow Yuan dari Blood Vendetta Canyon. Seni mengisap esensi yang dia kembangkan sangat efektif bahkan terhadap sesama makhluk tahap kenaikan agung, jawab Wang Yuanzi. Baiklah, saya akan memberi Anda tanggapan dalam 3 hari, kata Taoist San Quan dengan anggukan, lalu membuat segel tangan. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari padang rumput. Adapun Wang Yuanzi, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan, yang berubah menjadi istana yang megah di padang rumput. Beberapa wanita cantik dengan gaun megah muncul dari istana, lalu memberikan hormat-hormat ke arah Wang Yuanzi sambil menyebut dia sebagai tuan mereka. Wang Yuanzi tersenyum saat dia masuk ke istana. Di atas laut dekat Flying Spirit Race, sebuah bahtera hitam raksasa terbang di langit. Di dek bahtera berdiri sekitar selusin prajurit boneka kristal iblis yang mengeluarkan aura kuat. Setiap kali binatang laut yang ceroboh melompat keluar dari laut untuk menyerang bahtera, beberapa boneka akan segera melepaskan pilar cahaya untuk segera menguapkan binatang laut itu. Di aula yang halus dan elegan di lantai atas bahtera raksasa adalah kursi perak, di mana Hon Li duduk dengan mata tertutup, tampaknya merenungkan sesuatu. Patriark Hwasi dan ZH Ugur keduanya berdiri di belakang kursi dengan sikap hormat. Meskipun ini bukan pertama kalinya Han Li memasuki primordial dan dia menggunakan tabut suci Ink Spirit sebagai alat transportasi, dia masih membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk mencapai tempat ini dari laut tanpa batas. Di kursi lain di dekat Han Li duduk seorang wanita berjubah putih dengan sepasang mata merah dan tanda merah aneh di belah-belahnya. Kami akan segera memasuki wilayah balap roh terbang, rekan jiwa darah Taoist. Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Han Li bertanya sambil tersenyum. Wanita berjubah putih itu tidak lain adalah kloning jiwa darah jiwa Esperi, dan Hon Li telah mengunjungi keluarga Xu untuk membawanya dalam perjalanan ini bersamanya sebelum memasuki dunia purba. Wanita itu segera membungkuk hormat ketika dia menjawab, itu benar, saya belum pernah berhubungan dengan ras roh terbang, tetapi saya pernah mendengar bahwa mereka memiliki beberapa jenis kemampuan terkenal yang terkait dengan makhluk roh sejati. Saya pernah mengunjungi balap roh terbang di masa lalu, dan salah satu teman baik saya tinggal di daerah itu. Melihat kami lewat, saya berencana untuk mengunjunginya di sepanjang jalan. Omong-omong, adalah informasi tentang tempat yang tersedia untuk berteleportasi ke benua asing benar-benar dapat diandalkan. Akan sangat membuang waktu jika kita sampai di sana, hanya saja itu tidak benar, kata Han Li. Yakinlah, senior, Serikat Dagang Hilian adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersembunyi yang tersebar di 3 benua, dan kekuatannya sebanding bahkan dengan ras super seperti ras Jiaochi, itulah sebabnya ia memiliki formasi teleportasi yang mampu perjalanan antar benua. Karena beberapa alasan khusus, Serikat Dagang kadang-kadang melelang beberapa tempat untuk teleportasi antar benua. Saya sangat beruntung telah menjadi VIP Serikat, sehingga memberi saya hak untuk menghadiri lelang ini. Jika tidak, saya bahkan tidak akan pernah mendengar tentang ini. Lelang berikutnya kebetulan akan datang tahun ini, sedangkan jika kita menunggu yang berikutnya, kita mungkin harus menunggu selama beberapa dekade atau bahkan 2 hingga 3 abad. Jadi, banyak makhluk kuat dari semua ras berduyun-duyun kehadiri pelelangan ini, jiwa darah menjelaskan. Aku juga pernah mendengar tentang persekutuan dagang Hilian. Jika aku tahu tentang keberadaan pelelangan ini saat aku kembali dari benua guntur, maka mungkin aku bisa menyelamatkan diriku dari banyak masalah. Kemudian lagi, dengan statusku saat itu, kemungkinan besar aku tidak akan dianggap serius oleh Serikat Dagang Hilian. Han Li terkekeh. Jiwa darah mengangguk sebagai jawaban. Bahkan untuk Hilian Trade Guild, lelang untuk tempat teleportasi antar benua ini adalah masalah besar. Jika orang luar ingin berpartisipasi dalam lelang ini, maka mereka akan memerlukan rekomendasi dan harus menjadi tokoh yang cukup penting.
atau akses tanpa syarat diberikan kepada mereka yang berada di atau di atas tahap integrasi tubuh. Saya yakin penyelenggara lelang akan sangat ingin seseorang dengan status Anda menghadiri lelang mereka. Aku harap itu akan berjalan semulus yang kamu katakan. Juga, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku membawamu bersamaku untuk memenuhi perjanjian kita sebelumnya, tetapi begitu kita tiba di benua Guntur, kita harus tinggal di sana sebentar karena saya ingin mencari sesuatu di sana. Mohon maafkan keterlambatannya, kata Hanli. Aku sudah menunggu selama ini, sedikit penundaan tentu bukan masalah. Jika kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu lakukan, silakan saja, aku tidak keberatan sama sekali, jawab jiwa darah tanpa ragu-ragu. Saya senang mendengarnya. Yakinlah, barang yang saya cari tidak akan terlalu sulit ditemukan, jadi kita tidak perlu membuang banyak waktu di benua Guntur, kata Hanli dengan nada senyum senang. Dengan demikian, tabut suci Ink Spirit memasuki wilayah balap roh terbang, dan perawakannya yang besar secara alami menarik banyak perhatian. Namun, semua makhluk roh terbang yang menyapu indera spiritual mereka ke arah Bahtera segera memberinya tempat tidur yang luas setelah merasakan aura Grand Ascension Stage yang menakutkan yang memancar darinya. Akibatnya, semua makhluk roh terbang yang kuat yang dilewati Bahtera hanya menutup mata dan tidak berani menghentikan Bahtera sama sekali. Pada hari kelima setelah Bahtera memasuki wilayah balap roh terbang, suara laki-laki yang kasar tiba-tiba terdengar di depan tepat saat Bahtera itu melewati sebuah danau. Rekan Taois mana yang datang untuk mengunjungi balap roh terbang kami? Saya Yue Long, dan saya ingin berkenalan dengan Anda. Begitu suara itu menghilang, hamparan awan gelap yang luas muncul di depan bersama embusan angin kencang, dan seekor burung berkepala 9 yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul. 9 kepala burung itu semuanya sangat mengancam dan garang dalam penampilan, tetapi tubuhnya ditutupi bulu berwarna-warni yang cemerlang. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan aura tangguh yang tidak kalah dengan yang berasal dari Bahtera besar. Suara laki-laki itu tidak lain berasal dari salah satu dari 9 kepala burung raksasa itu. Hanli segera muncul di depan Bahtera di tengah kilatan cahaya biru, lalu menjawab, "Salam, rekan Taois Yue Long, saya Hanli dari ras manusia, dan saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman lama, jadi ada tidak perlu bagimu untuk khawatir." Sedikit keheranan muncul di mata burung berkepala 9 setelah mendengar ini. "Hanli, mungkinkah kamu adalah sesama manusia Taois yang membunuh ratus tembor di alam iblis penatua? Selama tidak ada Hanli lain dalam ras manusia, seharusnya aku yang kamu maksud." "Aku terkejut kamu pernah mendengar tentang eksploitasiku," jawab Hanli dengan tenang. Burung berkepala 9 sangat gembira mendengar ini, dan dengan cepat berubah menjadi pria tua yang mengerikan di tengah embusan angin hitam. "Haha, jadi ini benar-benar kamu, rekan Daois Han. Ras roh terbang kami benar-benar merasa terhormat atas kunjunganmu. Kamu harus datang dan mengunjungi gua tempat tinggalku sehingga aku bisa menunjukkan keramahan." Salah satu teman baikku diundang ke tetua alam iblis untuk menghadapi ratus tembor, dan setelah dia kembali, dia telah menyebutkan kekuatan dan eksploitasimu lebih dari 1 kali. Pria tua itu mengenakan jubah bulu berwarna-warni, memegang tongkat kayu kuning sederhana sambil menilai Hanli dengan ekspresi gembira. "Begitu. Dari ras mana teman baikmu ini?" "Mungkin aku mengenalnya," kata Hanli. "Teman baikku itu adalah rekan Taois Yuan Fei dari perlombaan tubuh panjang. Pernahkah kamu mendengar tentang dia?" saudara Han Yue Long bertanya. Hanli merenungkan nama itu sejenak sebelum sedikit pencerahan muncul di matanya. "Yuan Fei dari perlombaan tubuh panjang. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya memiliki beberapa ingatan tentang dia. Saya ingat dia adalah salah satu rekan Taois yang terperangkap di situs asli yang disegel. The Long Body Race adalah tetangga langsung dari Flying Spirit Race kami, dan rekan Taois Yuan Fei adalah teman dekat saya. Selama cobaan yang dia derita di alam iblis Elder, dia menderita beberapa luka yang agak parah, jadi dia saat ini dalam pengasingan. Jika tidak, saya yakin dia akan datang menemui Anda secara langsung. Silakan datang dan kunjungi tempat tinggal gua saya, rekan Daois Han, tidak jauh dari sini." Yue Long mengundang lagi dengan antusias.
Setelah beberapa saat merenung, Han Li memutuskan bahwa tidak pantas menolak Yue Long, jadi dia mengangguk sebagai jawaban. Keramahan Anda sangat sulit ditolak, rekan Daois. Kalau begitu, maafkan gangguan saya. Fantastis. Silakan ikut dengan saya, rekan Daois. Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia segera melesat ke kejauhan sebagai embusan angin kencang. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali, kata Han Li kepada rombongan kecilnya, lalu mengikuti di belakang Yue Long sebagai seberkas cahaya biru. Patriark Hwasi dan yang lainnya secara alami tidak mengajukan keberatan. Sebagai makhluk Grand Ascension Stage, Han Li dan Yue Long secara alami sangat cepat, dan meskipun mereka tidak terbang dengan kecepatan penuh, jarak ratusan ribu kilometer masih ditempuh hanya dalam waktu 2 jam. Di mana mereka tiba di atas cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang subur. Di tengah cekungan ada pagoda batu raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dengan lebih dari 100 tingkat. Ada juga banyak bangunan lain yang dibangun di sekitar cekungan, tetapi semuanya terletak beberapa kilometer jauhnya dari pagoda batu, memberikannya tempat berlabuh yang luas. Makhluk roh terbang bermutu tinggi dengan deskripsi berbeda terus-menerus masuk dan keluar dari gedung-gedung ini, menghadirkan pemandangan yang cukup hidup dan ramai untuk dilihat. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan Yue Long turun ke lembah di tengah embusan angin kencang. Semua makhluk roh terbang di baskom segera menghentikan apa yang mereka lakukan sebelum buru-buru berlutut ke tanah dan bersujud pada Yue Long. Ini adalah salah satu dari 7 gua tempat tinggalku, dan konstruksinya agak istimewa. Datang dan lihatlah bersamaku, rekan Taois Han, kata Yue Long kepada Han Li sambil menunjuk ke pagoda batu di bawah. Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum perlahan turun menuju pagoda, sementara Yue Long terbang langsung ke pintu masuk di lantai atas pagoda. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li mendapati dirinya duduk di kursi emas di aula mewah. Yue Long duduk di seberangnya di kursi emas lain, memegang cangkir anggur hijau dengan ekspresi antusias. Saudara Han, anggur eliksir asal ini adalah anggur roh langka yang diseduh dari 49 jenis ramuan roh yang berbeda, dan tidak hanya sangat efektif untuk pemulihan kekuatan sihir, itu juga dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Ini memang anggur yang enak, kamu pasti tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri, rekan Daois. Han Li memuji sambil tersenyum setelah menyesap anggur. Senyum Yue Long menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. Jika kamu menyukainya, maka makanlah lagi. Tidak masalah jika aku melakukannya. Han Li terkekeh sebelum menenggak semua anggur di cangkirnya, lalu menarik guci anggur di atas meja ke dalam genggamannya sebelum mengisi kembali cangkirnya. Haha, aku senang kamu menyukai anggur, saudara Han. Selain itu, aku memiliki beberapa harta yang tidak akan kamu temukan di tempat lain, mengapa kamu tidak melihatnya juga? Yue Long berkata sambil tersenyum sebelum bertepuk tangan. Suara langkah kaki terdengar di luar, dan 3 pelayan wanita masuk ke ruangan dengan kepala tertunduk sebelum mengatur diri mereka menjadi barisan di depan Han Li. Han Li hanya melihat sekilas ke trio pelayan wanita sebelum mengalihkan perhatiannya ke piring-piring perak yang mereka bawa. Di setiap piring ada batu bata tembus pandang seukuran telapak tangan dengan permukaan halus, salah satunya berwarna kuning, satu lagi berwarna biru, dan yang terakhir berwarna merah. Ketiga batu bata itu masing-masing mengeluarkan aura atribut bumi, air, dan api, dan ekspresi Han Li segera berubah sedikit saat dia menyapu indera spiritualnya ke atas mereka. Selanjutnya, kemurnian aura mereka jauh lebih unggul dari batu roh kelas atas. Yue Long telah menilai ekspresi Han Li selama ini, dan setelah melihat ekspresi terkejut yang muncul di wajah Han Li, dia tersenyum, dan berkata, apa pendapatmu tentang kristal asal ekstrim ini, saudara Han? Mereka semua halus oleh saya, dan mereka bisa sangat efektif baik sebagai bahan penyempurnaan alat atau sebagai pengganti batu roh. Maksudmu memberitahuku bahwa ini bukan bahan yang terjadi secara alami? Kamu sendiri yang menyempurnakan kristal asal ekstrim ini. Kejutan di wajah Han Li menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. Itu benar. Saya beruntung bisa memperbaiki batu bata ini menggunakan teknik rahasia, tetapi selama prosesnya, saya gagal berkali-kali dan membuang banyak bahan berharga. Namun, saya masih berpikir hasil akhirnya sangat berharga.
Jawab Yeu Erlong dengan sedikit bangga. Teknik rahasia, Yamato Honli sedikit menyipit setelah mendengar ini. Haha, tolong periksa itemnya dulu, Kakak Hon, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu secara detail nanti, jawab Yeu Erlong saat tatapan misterius muncul di matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi duluan, kata Honli dengan anggukan sebelum membuat gerakan meraih dengan acuh tak acuh, menarik batu bata tembus cahaya biru ke dalam genggamannya. Benang indera spiritual kemudian keluar dari gelabelanya sebelum menghilang ke dalam batu bata dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia perlahan menutup matanya. Sementara itu, Yeu Erlong melihat dengan senyum tipis, tidak membuat gerakan untuk menghentikannya. Beberapa saat kemudian, Hanli mengangkat alisnya saat dia membuka kembali matanya, dan benang indera spiritual kembali ke gelabelannya dari dalam batu bata. Energi murni apa? Jumlah ki spiritual di dalam batu bata ini setidaknya 4 hingga 5 kali lipat dari batu roh kelas atas dengan massa yang sama, dan tingkat kemurniannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dimulai oleh batu roh normal bandingkan dengan. Namun, struktur internalnya agak aneh, tampaknya ada pola roh bawaan di dalam batu bata. Jika ini digunakan untuk memurnikan harta, itu harus menciptakan beberapa jenis kemampuan khusus. Bolehkah saya bertanya bagaimana daya tahannya? Hanli bertanya. Mata Yeu Erlong berbinar setelah mendengar ini, dan dia terkekeh. Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam, Saudara Han. Kamu telah mendaftarkan sebagian besar karakteristik khusus dari batu bata asal ekstrim ini. Adapun daya tahannya, kamu dapat merasa bebas mengujinya sendiri. Baiklah, kalau begitu tolong maafkan saya, rekan Daois. Tatapan aneh melintas di mata Honli saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang biru, yang dengan cepat berputar di sekitar batu bata tembus pandang sebelum terbang kembali padanya. Cahaya biru terang segera terpancar dari batu bata, dan tanda pedang dangkal muncul di permukaannya. Segera setelah itu, pedang itu dengan cepat memudar dengan kecepatan yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Batu bata ini memiliki kemampuan regeneratif spirit molding, seru Hanli. Sedikit kejutan muncul di mata Long Yeu setelah mendengar ini. Seperti yang diharapkan dari Brother Han untuk dapat mengidentifikasi kemampuan ini segera. Memang, ketiga batu bata asal ekstrim ini memiliki kemampuan regeneratif spirit molding. Jika sebuah harta karun dimurnikan menggunakan bahan ini, kecuali jika benar-benar dihancurkan, itu akan dapat beregenerasi dan pulih dari sejumlah kerusakan dari waktu ke waktu. Beberapa harta karun terikat juga memiliki kemampuan regeneratif, tetapi itu membutuhkan pemeliharaan terus-menerus dari esensi sejati pemiliknya, dan proses itu akan memakan waktu jauh lebih lama daripada harta karun dengan kemampuan regeneratif spirit molding. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang betapa berharganya bahan ini, kan? Bahan dengan kemampuan regeneratif spirit molding sangat langka di semua alam, apalagi hanya di alam roh. Selain itu, fakta bahwa itu tidak rusak secara substansial oleh seberkas pedang ki dari saya adalah bukti kekuatannya yang luar biasa. Saya berasumsi Anda tidak menunjukkan kristal asal ekstrim ini hanya agar saya bisa mengkritik mereka, kata Hanli sambil menilai batu bata di tangannya. Yeu Erlong sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab, kamu orang yang lugas, rekan Daois Han. Dalam hal ini, saya akan berterus terang kepada Anda juga, saya mengundang Anda ke sini karena saya memiliki permintaan untuk Anda. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan tugas tertentu, saya akan bersedia memberi Anda 3 kristal asal ekstrim ini sebagai kompensasi, bagaimana menurut Anda? Alis Hanli sedikit berkerut saat dia berkata, hanya 1 dari batu bata asal ekstrim ini sudah cukup berharga, namun Anda bersedia memberi saya 3, saya yakin tugas yang Anda coba selesaikan bukanlah yang sederhana. Katakan apa yang pertama dan saya akan memberikan keputusan saya setelah itu. Yeu Erlong ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan, tugas ini mungkin akan agak sulit bagi makhluk Grand Ascension State normal, tapi aku yakin itu bukan masalah bagi seseorang dengan kekuatanmu, Saudara Han. Aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk memperbaiki kristal asal ekstrim ini karena saya ingin menggunakan bahan ini untuk memperbaiki harta 5 unsur yang kuat untuk membantu saya mengatasi kesengsaraan besar surgawi saya berikutnya.
Namun, bahkan setelah beberapa ribu tahun berusaha, saya hanya dapat memperbaiki kristal asal ekstrim dari ketiga elemen ini. Saya membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kristal dari dua atribut terakhir, dan Anda adalah pilihan yang sempurna, Saudara Han. Kamu ingin aku membantumu memperbaiki kristal asal ekstrim? Han Li cukup terkejut mendengar ini. Itu benar. Sejujurnya, kristal asal ekstrim ini hanya dapat dibentuk menggunakan ki asal dunia dari atribut yang berbeda. Kristal dari ketiga atribut ini cukup mudah diatur, meskipun saya gagal berkali-kali, saya masih berhasil beberapa kali. Titik. Namun, penyempurnaan atribut logam dan kayu kristal asal ekstrim membutuhkan jumlah ki asal dunia yang menakjubkan, lebih dari apa yang bisa saya tangani dan kendalikan, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk beralih kepada Anda, Saudara Han, kata Yeu Erlong sebagai dia menangkupkan tinjunya dengan hormat yang sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat merenung, Han Li berkata dengan hati-hati, jika Anda hanya membutuhkan bantuan saya dalam mengendalikan ki asal dunia, maka saya akan terbuka untuk membantu Anda, tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan menjawab. Yeu Erlong sangat gembira mendengar ini, dan dia segera berkata, silakan, Saudara Han. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah pertemuan pertama kami, mengapa Anda memutuskan untuk berpaling kepada saya daripada teman baik Anda? Juga, apakah akan ada bahaya tak terduga yang terlibat dengan membantu Anda mengendalikan ki asal dunia? Bagaimanapun, ki asal dunia sangat tidak terduga dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan cukup kuat untuk membantu Anda memperbaiki kristal asal ekstrim dari dua atribut yang tersisa? Han Li bertanya. Saya dapat melihat bahwa Anda masih belum sepenuhnya mempercayai saya, Saudara Han. Haha, itu hanya untuk diharapkan, saya juga akan cukup waspada jika saya berada di posisi Anda. Yakinlah, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yeu Erlang terkekeh. Silakan, rekan Daois, Han Li meminta. Pertama, atribut logam dan kayu asal dunia ki jauh lebih sulit untuk ditarik daripada kekuatan langit dan bumi dari tiga atribut lainnya. Dengan demikian, mereka juga beberapa kali lebih kuat, dan tidak mungkin Grand Ascension rata-rata makhluk panggung akan bisa mengendalikannya. Aku hanya mencobanya 2 kali dan tidak berani mencoba lagi setelahnya. Aku punya beberapa teman dekat, tapi kekuatan dan kemampuan mereka kira-kira setara denganku, jadi mereka menang secara alami. T akan membantu dalam hal ini. Sayangnya, tugas mengendalikan kekuatan langit dan bumi tidak dapat jatuh di pundak banyak orang sekaligus, itu hanya dapat dilakukan oleh satu orang untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penyempurnaan kristal asal ekstrim. Pertanyaan kedua, akan menipu saya untuk menyatakan bahwa tidak ada bahaya yang terlibat. Namun, selama persiapan yang cukup dilakukan sebelumnya, bahaya yang terkait dengan pengendalian kekuatan langit dan bumi dapat diminimalkan. Setidaknya, saya bisa tetap aman selama 2 kesempatan di mana saya mencoba untuk mengontrol kekuatan atribut logam dan kayu dari langit dan bumi. Adapun pertanyaan terakhir, Yeu Erlang berhenti sejenak di sini. Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak dapat memperbaiki atribut logam dan kayu, kristal asal ekstrim dalam tahun depan, maka kemungkinan besar saya akan kehilangan kesempatan untuk melakukannya selamanya. Dalam situasi saat ini, Anda adalah kandidat yang paling mungkin untuk bantu aku sukses, Kakak Han, kata Yeu Erlong sambil tersenyum mesam. Han Li agak terkejut mendengar ini. Bagaimana apanya? Menggambar kekuatan langit dan bumi bukanlah tugas yang sederhana, tidak hanya dapat dilakukan di wilayah roh khusus, waktu yang tepat dan perubahan kekuatan bintang harus dihitung terlebih dahulu untuk setiap peluang keberhasilan untuk memperbaiki kristal asal ekstrim ini. Saya telah mengeluarkan harga yang mahal untuk seorang ahli ramalan dari ras kita untuk menghitung perubahan bintang dengan mengorbankan sebagian besar umurnya. Menurut ramalannya, perubahan bintang yang akan menghasilkan kekuatan langit dan bumi dari elemen logam dan kayu sangat langka, dan jika saya tidak dapat memperbaiki batu bata asal ekstrim di jendela kesempatan ini, kesempatan berikutnya untuk muncul bisa menjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan.
Saya tidak punya waktu untuk menunggu, jadi saya harus memperbaiki kristal asal ekstrim yang tersisa selama tahun depan. Jika saya tidak bertemu Anda hari ini, saya berencana mengambil risiko untuk merekrut bantuan dari iblis tua dengan reputasi yang agak buruk. Namun, Anda secara alami adalah pilihan yang jauh lebih baik. Setidaknya, Anda bersedia untuk menjelajah ke alam iblis penatua untuk membunuh ratus tembor dan menyelamatkan begitu banyak rekan Taois dari alam roh kita, jadi sepertinya Anda seperti karakter yang benar dan dapat dipercaya, jelas Yue Long. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia mendengarkan semua ini, tapi pikirannya berpacu saat dia membuat serangkaian penilaian. Setelah beberapa lama, dia menjawab, "Saya tidak tahu banyak tentang Anda, tetapi jawaban yang Anda berikan memuaskan, dan saya melihat Anda tidak perlu menipu saya. Jika tidak perlu waktu lama untuk memperbaiki dua sisanya jenis batu bata asal ekstrim, maka saya dapat setuju untuk membantu Anda. Namun, untuk kompensasi, saya ingin masing-masing batu bata asal ekstrim dari dua atribut lainnya selain ketiganya, dan ketiga batu bata ini harus diberikan kepada saya setoran segera." Yue Long sangat senang mendengar ini, dan dia segera menjawab, "Itu bukan masalah sama sekali. Yakinlah, wilayah roh tempat kekuatan langit dan bumi dapat ditarik tidak jauh, jadi kita bisa mulai kapan saja. Titik. Adapun tiga kristal asal ekstrim ini, mereka sudah menjadi milikmu. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Jika tidak apa-apa denganmu, kita bisa segera berangkat ke wilayah roh itu," kata Han Li dengan senyum senang sambil menyapukan lengan baju ke udara, melepaskan semburan warna biru cahaya untuk menyelundupkan tiga batu bata asal ekstrim. Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia menjawab, "Fantastis. Anda orang yang sangat lugas, rekan Taois. Namun, saya harus membuat beberapa persiapan untuk memanfaatkan kekuatan atribut logam dan kayu dari surga bumi, tinggal di sini selama 1 malam dan kita akan berangkat besok." "Baiklah, kalau begitu besok. Maafkan gangguan saya untuk malam ini," Han Li setuju setelah beberapa saat merenung. Yue Long sangat senang mendengar ini, dan dia segera mengeluarkan instruksi, di mana sekelompok pelayan wanita masuk ke aula dengan lebih banyak buah roh dan anggur roh. Setelah itu, mereka berdua mulai minum dan mengobrol. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Han Li, dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, ada seseorang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, mungkin Anda pernah mendengar tentang dia." Yue Long agak terkejut dengan permintaan ini, tetapi dia segera menjawab, "Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, Saudara Han. Rekan Taois ini juga anggota dari ras roh terbang Anda, dan dia memiliki cahaya surgawi 5 warna yang sangat tangguh, jadi dia seharusnya berasal dari perlombaan 5 cahaya. Sebagai sesama roh terbang tahap kenaikan agung, saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang dia," kata Han Li. Ekspresi Yue Long berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, 5 balap cahaya? Siapa nama pria itu dan di mana kamu bertemu dengannya?" "Kupikir aku yang bertanya padamu," kata Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. "Ah, tolong maafkan saya karena kurangnya ketenangan saya, hanya saja pertanyaan Anda benar-benar membuat saya lengah. Balap roh terbang kami bukan ras besar, tetapi kami tidak pernah memiliki kurang dari 3 makhluk tahap kenaikan besar. Namun, hanya 1 makhluk Grand Ascension Stage yang telah muncul dari Five Light Race dalam 1 juta tahun terakhir. Begitu dia mencapai Grand Ascension Stage, dia telah melakukan perjalanan panjang, dan tidak ada yang terdengar darinya sejak saat itu. Kami telah semua mengira dia telah binasa, jadi saya sangat terkejut mendengar bahwa Anda telah bertemu dengannya. Apakah Anda dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang rekan Taois ini?" Yue Long berkata dengan nada meminta maaf sambil dengan cepat menenangkan diri. "Begitu. Sayangnya, saya tidak memiliki banyak informasi untuk ditawarkan karena saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan di wilayah berbahaya di dunia primordial. Yang saya tahu adalah bahwa nama belakangnya adalah Yei dan dia memiliki transformasi merak 5 warna. Titik. Saya tiba-tiba teringat dia ketika saya berbicara dengan Anda dan memutuskan untuk bertanya tentang dia dengan iseng," jawab Han Li. "Jika nama keluarganya adalah Yei, maka dia pasti adalah rekan Taois yang saya maksud.
Saya senang mendengar bahwa dia tidak binasa, saya harap dia dapat segera kembali ke perlombaan roh terbang kami, kata Yue Long dengan tersenyum, tetapi Han Li dapat melihat bahwa senyumnya sedikit dipaksakan, dan tampaknya Yue Long memiliki hubungan yang cukup rumit dengan makhluk cahaya tahap 5 kenaikan agung ini. Jadi, alih-alih berlama-lama pada topik ini lebih jauh, Han Li dengan santai mengubah topik pembicaraan menjadi salah satu kultivasi, menahan diri untuk tidak mengungkapkan nasib sebenarnya yang diderita oleh rekan Taois Yi ini. Untuk beberapa alasan, Yue Lang juga tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan dengan mudah mulai bertukar wawasan kultivasi dengan Han Li. Saat mereka berdua sedang mengobrol dengan semangat, seorang pelayan wanita tiba-tiba melangkah masuk sebelum membungkuk hormat. Patriark Yue, penatua jin dari ras Tianpeng ingin meminta audiensi dengan Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tidak. Saya tidak ingin melihat siapapun. Tidak bisakah Anda melihat saya sedang menjamu tamu terhormat? Yue Lang memarahi dengan ekspresi tidak senang. Tolong maafkan saya, pelayan itu ketakutan dan segera bersujud sebagai tanda pertobatan sebelum buru-buru keluar dari aula. Namun, sebelum dia bisa pergi, Han Li tiba-tiba berkata, tunggu, apakah yang Anda maksud adalah tetua dari ras Tianpeng, Jin Yue? Oh, apakah Anda kenal penatua Jin Yue? Yue Long agak terkejut mendengar ini. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali, dan secara teknis dia adalah kenalan saya. Mengapa Anda tidak melihat apa yang dia katakan? Han Li menjawab. Yue Long agak terkejut mendengar ini, dan dia segera menginstruksikan, jika dia kenalanmu, maka aku pasti akan bersedia memberinya audiensi. Pergi dan undang tetua Jin untuk menemuiku. Ya, Patriark Yue. Pelayan wanita itu segera pergi. Tak lama kemudian, seorang wanita roh terbang berjubah putih dengan sayap emas di punggungnya memasuki aula, ditemani oleh pelayan wanita yang sama. Wanita itu memiliki penampilan biasa, tetapi memancarkan aura agung, dan dia tidak lain adalah Grand Elder Jin Yue dari Tianpeng Race, yang pernah ditemui Han Li beberapa kali sebelumnya. Begitu Jin Yue melangkah ke aula, dia segera membungkuk dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat sekeliling. Jin Yue memberi hormat kepada Patriark Yue. Namun, dia masih melihat sekilas Han Li dari penglihatan tepinya, dan dia terkejut menemukan bahwa dia agak akrab. Pria itu duduk sejajar di seberang Yue Long, jadi dia juga harus menjadi kultivator Grand Ascension. Mungkinkah ini adalah Grand Ascension Stage yang pernah dia temui sebelumnya? Basis kultivasi dan aura Han Li telah benar-benar berubah sejak pertemuan terakhir mereka, jadi dia tidak dapat mengidentifikasi dia sebagai murid suci masa lalu dari ras roh terbangnya. Kamu bisa bangun sekarang. Mengapa kamu datang ke sini daripada mengurus masalah di perlombaan Tianpeng? Saya ingat bahwa seorang utusan dari setiap ras hanya dapat melihat saya sekali per abad kecuali saya memanggil mereka untuk audiensi. Yue Long berkata dengan suara acuh tak acuh. Saya tidak punya pilihan selain datang ke sini, Patriark Yue. Setengah tahun yang lalu, ras Cirong tiba-tiba membuat langkah besar, menyerang dan menaklukkan lebih dari 10 tambang roh dan beberapa kota ras Tianpeng kami, menculik semua Tianpeng makhluk di daerah itu. Saya pergi ke perlombaan Cirong secara pribadi untuk penjelasan, hanya untuk dikeroyok dan dilukai oleh beberapa tetua mereka. Akibatnya, saya terpaksa mengasingkan diri selama setengah tahun untuk pulih dari lukaku, dan aku datang ke sini tepat setelah keluar dari pengasingan. Jin Yue menjelaskan dengan tatapan marah di matanya. Jadi ini masalah dengan perlombaan Cirong lagi. Aku sudah menyadarinya. Yue Lang menghela nafas dengan nada putus asa dalam suaranya. Hati Jin Yue sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Apa? Mungkinkah itu benar? Tetua dari ras Cirong juga datang untuk mengeluh kepada saya 3 bulan yang lalu, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah ras Tianpeng Anda yang merambah wilayah mereka setahun yang lalu, jadi semua yang mereka lakukan sekarang dibenarkan. Kata Yue Long. Wajah Jin Yue sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia buru-buru membantah, tolong lihat situasinya, Patriark Yue. Ini fitnah terang-terangan dari ras Cirong. Apa yang terjadi adalah,
HMPH, aku sedang mempersiapkan kesengsaraanku berikutnya, aku tidak punya waktu untuk melihat hal-hal sepele ini. Selama kelangsungan hidup rasmu tidak terancam, jangan datang menemuiku. Kamu bisa pergi sekarang. Kata Yue Long dengan suara dingin. Ekspresi Jin Yue berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru berlutut lagi. Tapi Patriark Yue, ras Cirong terlalu kuat untuk kita tangani. Jika hal-hal terus seperti ini, bahkan jika ras Tianpeng kita tidak dihancurkan, itu akan direduksi menjadi cangkang dari dirinya yang dulu. Harap menjunjung tinggi keadilan bagi kita, Patriark Yue. HMPH, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan atau kamu pikir aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Yue Lang mendengus dingin saat aura hebat keluar dari tubuhnya. Jin Yue segera merasakan udara mengencang di sekelilingnya, membuat tubuhnya terasa sangat berat. Di hadapan aura menakutkan ini, dia bahkan tidak bisa bangun lagi. Wajah Jin Yue semakin memucat saat tatapan ngeri muncul di matanya. Tolong maafkan saya, Patriark Yue, saya tidak punya niat seperti itu. Saya tahu saya seharusnya tidak terlibat, tetapi rekan Daois Jin adalah kenalan saya, jadi tolong bantu saya dan beri dia bantuan. Han Li tiba-tiba berkata sambil tersenyum sambil menyapu lengan baju ke udara. Kekuatan besar yang menghancurkan Jin Yue ke tanah segera terganggu dan meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Jin Yue tercengang mendengar ini, dan dia menatap Han Li dengan ekspresi bingung. Alih-alih marah dengan campur tangan Han Li, Yue Lang langsung tersenyum sambil menjawab, jika itu yang diinginkan kakak Han, maka itu bisa diatur secara alami. Jin Yue, cepatlah dan berterima kasih kepada rekan Taois Han atas kebaikannya. Itu kamu. Jin Yue akhirnya mengenali Han Li, dan kebingungannya menjadi lebih jelas saat melihat Yue Lang memperlakukan Han Li dengan care yang begitu hormat. Sungguh kurang ajar. Ini adalah rekan Daois Han Li dari ras manusia, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari milikku. Yue Lang memarahi dengan ekspresi gelap. Butuh beberapa saat bagi Jin Yue untuk pulih dari keterkejutannya sebelum dia buru-buru membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Rekan Taois Han, tidak. Patriark Han, tolong maafkan saya hanya lengah. Selama pertemuan terakhir mereka, Han Li hanya berada di tahap integrasi tubuh, namun sekarang, bahkan Yue Lang mengakui inferioritasnya kepada Han Li, perubahan drastis ini terlalu berat baginya untuk diproses. Terlepas dari sifat licik dan tabah Jin Yue, dia benar-benar terpaku pada tempatnya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Aku berjanji pada rekan Taois Han bahwa aku akan menyelidiki masalah ini, jadi aku pasti akan meluangkan waktu untuk bermeditasi untuk dua rasmu. Yue Lang menginstruksikan dengan ekspresi tegas sambil melambaikan tangannya care yang meremehkan. Hati Jin Yue masih dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan, tapi dia tidak berani mengajukan keberatan. Ya, senior, aku akan pergi sekarang. Namun, saat dia bangkit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Han Li lagi untuk memastikan bahwa dia memang orang yang sama dengan yang dia pikirkan. Han Li memberinya senyum tipis, lalu menyampaikan pesan kepadanya melalui transmisi suara. Terlepas dari sejarah apa yang saya miliki dengan ras Tianpeng Anda di masa lalu, itu harus melunasi hutang saya kepada Anda, jangan datang menemui saya lagi. Hati Jin Yue tersentak setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Han Li menunjuk jarinya dari jauh. Sekitar selusin petir perak tiba-tiba meletus di bawah kakinya, membentuk formasi petir kecil dalam sekejap. Detik berikutnya, sekelilingnya benar-benar kabur, dan dia tiba-tiba menghilang dari dalam aula. Han Li telah menggunakan formasi petir untuk memindahkannya langsung dari pagoda. Sungguh teknik teleportasi yang luar biasa. Sepertinya kekuatanmu bahkan lebih unggul dari apa yang aku perkirakan, aku bahkan lebih percaya diri dalam kolaborasi kita sekarang, kata Yue Long sambil matanya berbinar. Di udara di atas bangunan normal yang jauh dari pagoda batu, Jin Yue muncul kembali di tengah kilatan petir perak. Dia dengan cepat memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi bingung, lalu melemparkan pandangan tertegun ke arah pagoda batu di kejauhan. Keesokan harinya, sebelum siang hari benar-benar tiba, dua garis cahaya, satu biru dan satu hitam, terbang keluar dari pagoda batu sebelum melaju ke arah tertentu.
Hampir sehari kemudian, dua garis cahaya tiba di pegunungan kecil, lalu turun ke lembah di antara dua gunung kecil. Ini adalah wilayah roh yang kamu temukan, Hon Li bertanya dengan alis berkerut saat cahaya biru memudar di sekelilingnya. Selain kawah yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda, lembah itu benar-benar kosong. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak beberapa kilometer dari lembah, dan semua tonjolan di area itu telah ditebas oleh sesuatu, membuatnya jauh lebih pendek dari tanah di sekitarnya. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah pilar tembaga raksasa yang terletak di tengah lembah. Pilar itu tingginya lebih dari 1000 kaki dengan lapisan formasi terukir di permukaannya, tetapi tertutup karat dan terlihat sangat bobrok, seperti peninggalan masa lalu yang jauh. Tempat ini tidak terlihat begitu mengesankan, tetapi tidak selalu seperti ini. Tempat ini hanya menjadi sangat tandus dan sunyi setelah mengalami dua kesengsaraan surgawi. Wilayah roh yang cocok untuk memanfaatkan kekuatan surga dan bumi sangat sulit ditemukan, jadi kita harus puas di sini, Yue Lang menjelaskan sambil berjalan menuju pilar tembaga. Begitu, tapi tentu saja kamu tidak akan hanya mengandalkan harta ini untuk memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, kata Han Li sambil mengarahkan pandangannya ke pilar tembaga. Hehe, tentu saja tidak. Pilar ini dikenal sebagai pilar angin logam, dan itu adalah harta karun yang aku sempurnakan untuk membantu memanfaatkan kekuatan atribut logam. Namun, itu rusak pada kesempatan sebelumnya, jadi aku tidak menariknya. Sekarang bahwa kita memanfaatkan kekuatan langit dan bumi yang baru, kita secara alami akan menggunakan harta baru juga, Yue Lang terkekeh sebagai tanggapan. Dia kemudian menyapu tangan di udara, melepaskan lebih dari 100 bola cahaya biru yang turun ke kawah sekitarnya di tanah. Bola-bola cahaya itu kemudian berubah menjadi lebih dari 100 pilar tembaga berkilauan yang berpenampilan baru. Segera setelah itu, Yue Lang mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan. Ledakan gemuruh keras terdengar, dan pilar tembaga dengan cepat mengatur diri mereka menjadi formasi raksasa dengan Yue Lang dan Hon Li dan pusatnya. Ada total 108 pilar angin logam, hanya cukup untuk membuat formasi iblis astral emas. Dengan formasi ini di tempat, kekuatan-kekuatan langit dan bumi yang akan kita gunakan akan berkurang secara signifikan, dan kamu akan dapat mengontrol kekuatan dengan relatif mudah sesuai dengan instruksi yang saya berikan kepada Anda tadi malam, jelas Yue Long. Baiklah, lanjutkan dan mulai prosesnya, aku akan turun tangan saat diperlukan, jawab Han Li dengan ekspresi tenang, lalu berjalan ke puncak pilar tembaga di dekatnya, di mana dia berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya kembali. Yue Long secara alami sangat senang melihat ini, dan dia segera menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan harta formasi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah tepi lembah. Beberapa saat kemudian, 7 atau 8 batasan yang lebih dalam telah dibuat di luar formasi pilar tembaga. Pada saat ini, Yue Long membuka mulutnya lagi untuk melepaskan 5 harta yang berbeda, terdiri dari botol giok putih, labu emas keunguan, piringan biru, kuali perak, dan kipas bulu merah. Begitu 5 harta muncul, mereka segera mulai berputar di sekitar Yue Long. Yue Long mengarahkan jarinya ke piringan biru itu, dan itu langsung membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Cahaya spiritual dari berbagai warna melonjak di seluruh permukaannya, membentuk langit berbintang hitam pekat dengan bintik cahaya perak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Yue Long kemudian membalik kedua tangannya secara bersamaan, memanggil 3 manik-manik perak dan jaring yang menyerupai kerudung hitam, yang semuanya segera dia lempar ke arah Hon Li tanpa ragu-ragu. Itu adalah harta yang saya sebutkan kemarin yang akan membantu Anda menahan kekuatan langit dan bumi. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa sangat efektif, kata Yue Long. Terima kasih, rekan Daois, saya pasti akan memanfaatkannya dengan baik, jawab Han Li sambil menangkap harta itu sebelum memberi mereka pemeriksaan singkat. Yue Lang mengangguk sebagai jawaban sebelum duduk dengan kaki disilangkan, menilai piringan biru di hadapannya dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan 4 jam kemudian, langit berbintang yang dimanifestasikan oleh cakram biru tiba-tiba kabur dan beriak,
sementara beberapa bintang yang tampak tidak mencolok mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang, mengirimkan fluktuasi energi aneh yang melonjak keluar dari cakram. Sedikit kegembiraan muncul di mata Yeu Erlong saat melihat ini, dan dia berteriak, "Hati-hati, rekan Daois, perubahan bintang akan segera dimulai, dan aku akan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi sekarang." Tanda petik ganda buka. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke tanah, dan ledakan fluktuasi tak terlihat melonjak ke segala arah dari bawah kakinya, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Pembatasan yang telah ditetapkan di daerah sekitarnya juga mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras secara serempak, dan beberapa di antaranya menghasilkan lapisan penghalang cahaya, sementara yang lain melepaskan awan kabut tebal. Adapun 108 pilar tembaga di lembah, mereka berkedip tak menentu beberapa kali sebelum serangkaian rune emas mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang di permukaannya. Yeu Erlang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini, lalu berdiri sebelum melambaikan tangan ke arah labu emas keunguan. Labu itu segera terbalik atas perintahnya, di mana bubuk emas berkilauan mulai mengalir keluar dari lubangnya. Bubuk itu tampak sangat halus, dan begitu dilepaskan, bubuk itu langsung jatuh ke tanah di bawah, tampaknya sangat berat. Hampir pada saat yang sama, Yeu Erlong membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke kipas bulu merah. Tanda merah yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dari kipas dalam hiruk-pikuk karena membengkak beberapa kali ukuran aslinya, kemudian muncul tepat di depan Yeu Erlong sebelum ditangkap dalam genggamannya. Yeu Erlong kemudian mengangkat kipas tanpa ragu-ragu dan menyapunya ke arah bubuk emas. Begitu dia melakukannya, kipas itu menyala dengan sendirinya saat lapisan api merah muncul di permukaannya, sementara hembusan angin yang menyengat menyapu udara. Begitu bubuk emas tersapu oleh angin ini, mereka mulai bersinar terang, lalu naik ke langit sebelum menghilang dalam sekejap pada ketinggian tertentu. Tepat pada saat ini, Yeu Erlong membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arah angin kencang. Semua bola esensi darah ini berwarna hitam pekat, dan begitu mereka bersentuhan dengan angin, mereka meledak menjadi api iblis hitam. Sebuah bunyi gedebuk terdengar saat api ini tersapu oleh angin, dan angin mengipasi bola api dengan keras, menyebabkan mereka membengkak lebih dari 1000 kali ukuran aslinya. Dalam sekejap mata, pilar api hitam yang menghanguskan telah terbentuk, memanjang langsung ke langit dan menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Di langit di atas pilar api, bubuk emas yang telah menghilang muncul kembali, kemudian berubah menjadi serangkaian rune emas besar. Rune besar tersebar di seluruh langit, membentuk formasi super yang sangat kompleks dengan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak melaluinya. Pada saat yang sama, formasi itu melepaskan ledakan tekanan spiritual yang menakutkan yang mengancam untuk membuat ruang di sekitarnya menjadi beku. Tiba-tiba, guntur meletus di langit tak berawan di atas, seolah beresonansi dengan formasi, dan serangkaian bola cahaya putih jatuh dari atas. Awalnya, hanya ada beberapa puluh bola cahaya ini, tetapi dengan cepat berubah menjadi ribuan, lalu puluhan ribu, dan seolah-olah ada hujan meteor putih yang turun dari atas. Semburan nyanyian Buddhis tiba-tiba terdengar dari dalam formasi emas, setelah itu ledakan kekuatan tak terlihat yang luar biasa dilepaskan. Semua bola cahaya putih ditarik oleh kekuatan ini ke dalam formasi emas, dan semuanya dilahap dalam sekejap mata. Gemuruh di dalam formasi emas menjadi lebih keras, dan rune emas melonjak dengan keras saat aura yang lebih menakutkan mulai terbentuk. Alih-alih khawatir dengan ini, ekspresi gembira muncul di mata Yeu Erlong saat dia berteriak, "Semuanya sudah siap, rekan Taois Han, kekuatan langit dan bumi akan turun." Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke arahnya kuali, yang langsung membengkak menjadi lebih dari 1000 kaki dalam ukuran. Pada saat yang sama, semua jenis bahan dengan warna dan ukuran yang berbeda keluar dari kuali, dan semuanya memancarkan ki spiritual atribut logam yang menakjubkan. Setelah muncul dari kuali, semua bahan melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam formasi emas di atas, dan seberkas cahaya keemasan turun darinya. Awalnya, seberkas cahaya keemasan hanya setebal bukaan mangkuk,
tetapi dengan cepat membengkak menjadi setebal tangki air, dan benang tembus tipis yang tak terhitung terlihat di dalamnya. Bahkan sebelum mendarat, itu mengeluarkan aura yang sangat tajam. Ekspresi Yue Erlong sedikit menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana 108 pilar tembaga bergidik serempak sebelum menghilang di tempat, hanya untuk digantikan oleh serangkaian boneka prajurit tembaga dengan deskripsi yang berbeda. Semua boneka memegang harta yang berbeda, yang mereka angkat ke udara secara bersamaan. Semua harta kemudian meledak sekaligus di tengah suara mendengung yang keras, yang diikuti oleh hembusan angin kencang yang menyapu bagian tengah, meliputi seluruh lembah di bawahnya. Anehnya, suara senjata logam yang beradu terdengar di tengah angin yang menderu, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan menyapu area sekitarnya, seolah-olah ada banyak senjata berbahaya yang tersembunyi di dalam angin. Detik berikutnya, cahaya keemasan turun dari atas turun ke angin, tetapi setelah muncul di sisi lain, itu telah menyusut menjadi lebih dari setengah ukuran aslinya. Cahaya keemasan kemudian turun langsung ke kuali raksasa, menyebabkannya bergetar hebat sambil mengeluarkan suara dentang keras yang mirip dengan bunyi lonceng raksasa. Pada saat yang sama, cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh Yue Erlong sedikit bergetar, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Sementara itu, formasi emas di atas melepaskan satu demi satu pilar cahaya keemasan, dan interval antara setiap pilar cahaya yang dilepaskan secara bertahap memendek. Yue Erlong mampu menahan 100 atau lebih pilar cahaya keemasan pertama dengan mantap, tetapi segera, pilar cahaya keemasan jatuh dua sekaligus, dan ekspresinya perlahan menjadi agak suram. Meskipun dia masih bisa terus menggunakan kuali raksasa untuk menangkap pilar cahaya keemasan, kuali itu mulai bergetar hebat, dan cahaya hitam berkedip tanpa henti di wajah Yue Erlong, dengan jelas menunjukkan bahwa dia mulai berjuang. Han Li sudah melayang di udara segera setelah pilar tembaga di bawah kakinya berubah menjadi prajurit boneka, dan dia masih menilai situasi yang sedang berlangsung dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Tiba-tiba, 3 pilar cahaya keemasan runtuh dari atas secara bersamaan, dan ekspresi Yue Erlong berubah drastis saat melihat ini saat dia secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Sangat melegakan, Han Li akhirnya beraksi saat ledakan tekanan spiritual yang tak terduga mulai memancar dari tubuhnya. Dengan demikian, Yue Erlong mampu mengarahkan fokusnya kembali ke kuali, menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam harta karun dalam hiruk-pikuk. Kuali perak mulai berputar cepat di tempat, dan bahan-bahan di sekitarnya jatuh ke dalam kuali di tengah suara dercitan tajam dari kisi-kisi logam pada logam. Cahaya keemasan melintas, dan 3 pilar cahaya keemasan menembus angin kencang. Meskipun mereka telah menyusut secara signifikan, mereka masih turun menuju kuali perak dengan kekuatan yang menakjubkan. Tepat pada saat ini, Han Li mengarahkan jarinya ke pilar cahaya keemasan dari jauh, dan sambaran petir emas yang tebal muncul dari ujung jarinya di tengah gemuruh guntur. Sambaran petir langsung tiba di samping pilar cahaya keemasan, lalu terbelah menjadi 3 untuk menyerang pilar cahaya dengan akurasi yang tepat. Ledakan bergema terdengar saat busur cahaya keemasan menyebar di udara, dan begitu kilat memudar, pilar cahaya keemasan terungkap telah menyusut lebih jauh sebelum terjun ke dalam kuali raksasa. Kuali itu bergetar di tengah bunyi gedebuk yang tumpul, tetapi ia mampu menahan pilar cahaya keemasan. Meskipun interval antara pilar cahaya keemasan yang turun masih memendek, mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman setelah dilemahkan oleh Divine Devil Banner Lightning milik Han Li. Keyakinan Yue Erlong sangat terpicu saat melihat ini, dan dia mulai mengibaskan serangkaian segel mantra di udara, yang semuanya langsung menghilang ke dalam kuali perak raksasa saat bersentuhan. Cahaya keemasan yang cemerlang terpancar di dalam kuali, dan serangkaian ledakan yang menggema terdengar, seolah-olah bahan di dalamnya hancur satu demi satu. Segera setelah itu, Yue Erlong mengarahkan pandangannya ke botol giok putih sebelum mengucapkan kata meledak. Tanda putih di permukaan botol giok segera menyala sebelum botol itu sendiri meledak membentuk bola api roh abu-abu seukuran telapak tangan. Yue Erlong mengarahkan jarinya ke arah bola api, lalu mengucapkan kata menyalakan. Api roh langsung berubah menjadi ular piton abu-abu yang panjangnya lebih dari 300 kaki,
dan menerkam ke arah kuali perak sebelum memanaskannya dari bawah. Serangkaian pola rahasia di permukaan kuali segera menyala, kemudian beralih dari perak menjadi warna merah tua, sementara suhu di kuali langsung dinaikkan ke tingkat yang luar biasa. Akibatnya, sebagian besar bahan dalam kuali dengan cepat meleleh menjadi cairan, dengan hanya beberapa bahan khusus yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Yue Lang menilai kuali dengan ama dengan tatapan tak berkedip, dan semburan kekuatan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya, menarik bahan yang tersisa ke dalam kuali juga. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengeluarkan bola lain dari esensi darah hitam, yang terbang langsung ke api roh abu-abu. Api di bawah kuali segera membengkak secara drastis, dan suhunya meningkat secara signifikan saat berubah menjadi warna emas samar. Tidak lama setelah perubahan warna ini, sisa bahan di kuali yang belum meleleh juga mulai melunak dan meleleh. Namun, tepat pada saat ini, jumlah pilar cahaya yang turun dari formasi emas di atas akhirnya meningkat menjadi 4 sekaligus. Mata Honli sedikit menyipit saat melihat ini, dan kilat emas yang dilepaskan dari ujung jarinya tiba-tiba berhenti saat dia menyapukan lengan bajunya ke udara. Sebuah labu emas dilepaskan, dan segera terbalik, menumpahkan ribuan butir pasir tembus pandang. Butir pasir ini muncul atas perintahnya, lalu dengan cepat menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Detik berikutnya, badai pasir kuning muncul tepat di atas kuali, dan serangkaian batu tembus pandang raksasa seukuran batu giling muncul untuk membentuk formasi batu misterius. Pada titik ini, pilar cahaya keemasan sudah turun dari atas, dan mereka menghantam pusat formasi batu. Ledakan bergema terdengar saat cahaya kuning terang menyala dengan keras, dan selusin batu raksasa di tengah formasi langsung terpotong oleh cahaya keemasan. Namun, 4 pilar cahaya keemasan masih terhalang dan, hanya setelah menyusut menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya, mereka hanya dapat melewati formasi batu. Setelah 7 atau 8 gelombang cahaya keemasan jatuh ke dalam kuali perak, gemuruh yang terdengar dari dalam kuali tiba-tiba berubah menjadi pekikan yang menusuk, dan ekspresi Yue Lang berubah drastis setelah melihat ini. "Rekan Taoist Han, tolong jauhkan kekuatan langit dan bumi sampai aku memperbaiki semua kekuatan di kuali terlebih dahulu." Begitu suaranya menghilang, Yue Lang membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah lagi. Setelah menyerap begitu banyak esensi darah, nyala api roh di bawah kuali bangkit dalam hiruk-pikuk untuk mencakup hampir seluruh kuali, dan warna api juga berubah menjadi rona merah emas. Suhu nyala api sangat tinggi sehingga ruang di sekitarnya melengkung secara drastis, dan semua bahan di dalam kuali telah berubah menjadi cairan mendidih yang mendidih dengan bintik-bintik cahaya keemasan berkedip di dalamnya. Alis Honli sedikit berkerut saat dia mengarahkan jari ke depan, dan cahaya 5 warna melintas di dalam formasi batu. Setelah itu semua batu raksasa mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Pilar cahaya keemasan yang jatuh ke dalam formasi terhenti lebih lama dan muncul di sisi lain bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Han Li mengangkat tangannya yang lain untuk mengirim semburan cahaya hitam terbang di udara, dan itu berubah menjadi awan hitam yang luasnya beberapa hektar untuk menyapu pilar cahaya keemasan. Jejak cahaya berkedip tanpa henti di dalam awan hitam, dan itu tidak lain adalah jaring hitam yang Yue Lang berikan pada Han Li sebelumnya. Jaring itu tampak sangat tipis dan rapuh, tetapi cahaya keemasan itu sama sekali tidak dapat keluar darinya dan hanya bisa memantul di dalam jaring seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sementara itu, Han Li membuat segel tangan di kejauhan, dengan jelas mengendalikan harta karun itu dari jauh. Yue Lang sangat terdorong setelah melihat ini, dan dia mulai memperbaiki bahan-bahan di dalam kuali dengan sekuat tenaga. Lebih dari 100 batu bata emas tembus pandang seukuran telapak tangan perlahan-lahan terbentuk di kuali raksasa, dan hanya setelah hampir 100 pilar cahaya keemasan terkumpul di dalam awan hitam, Yue Lang tiba-tiba berteriak, "Kamu dapat melepaskan kekuatan langit dan bumi sekarang." Saudara Han. Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum menggesekkan jari ke arah awan hitam dari jauh, dan awan hitam itu terbelah di tengah, membentuk luka untuk memungkinkan pilar cahaya keemasan terjun ke dalam kuali lagi. Dengan demikian,
Proses itu berulang-berulang kali dengan Hon Li menghentikan atau melepaskan pilar cahaya keemasan menggunakan awan hitam seperti yang diinstruksikan oleh Ye Long, dan dengan bantuannya, Ye Long dapat fokus dengan sepenuh hati untuk menyempurnakan materi di raksasa kuali sambil dengan sempurna mengendalikan jumlah kekuatan langit dan bumi yang dimasukkan ke dalam bahan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pilar cahaya di awan hitam semakin meningkat, dan setelah tidak lebih dari 15 menit, sekitar 700 hingga 800 telah terakumulasi. Bahkan dengan kekuatan sihir Han Li yang sangat besar, dia mulai berjuang untuk menahan begitu banyak kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, dia mengeluarkan harum dingin saat dia menyapu lengan bajunya ke kejauhan, dan bola cahaya perak seukuran cangkir teh terbang keluar dari lengan bajunya sebelum langsung membengkak seukuran rumah, lalu menghilang ke awan hitam dalam sekejap. Ini tidak lain adalah salah satu dari 3 manik-manik perak yang diberikan Ye Long kepadanya. Bunyi tumpul terdengar saat manik perak itu meledak, meliputi seluruh awan hitam di dalam lapisan cahaya perak. Begitu cahaya perak memudar, cahaya keemasan di dalam awan hitam juga menghilang, hanya menyisakan awan hitam yang melayang di udara dengan sendirinya. Ketiga manik-manik perak ini adalah harta yang secara khusus menargetkan kekuatan atribut logam langit dan bumi, dan sekarang setelah tekanan sepenuhnya terangkat dari bahu Hon Li, dia dapat menggunakan awan hitam untuk mencegat lebih banyak pilar cahaya keemasan. Ye Lang telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi, dan bukannya meratapi hilangnya salah satu manik-manik perak itu, sedikit kegembiraan melintas di matanya sebagai gantinya. Han Li telah bertahan jauh lebih lama dari yang dia duga sebelum menggunakan manik perak itu, dan dia tercengang oleh betapa besarnya cadangan kekuatan sihir Han Li. Tampaknya dia benar-benar telah menemukan sekutu yang sempurna, dan ada kemungkinan besar dia akan berhasil menyempurnakan kristal asal ekstrim pada kesempatan ini. Sementara itu, Han Li menilai batu bata tembus pandang di kuali, bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan berubah menjadi atribut logam kristal asal ekstrim. 2 bulan kemudian, 2 wanita berjubah putih berdiri berdampingan di bawah pohon hitam yang rimbun di lembah tersembunyi di dalam jurang bumi. Salah satu wanita sangat mungil dan memikat, sementara yang lain ramping dan elegan, dan mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Sebuah platform raksasa telah didirikan di tengah lembah, dan warnanya hijau cerah, seolah-olah dibangun dari kayu bulat hijau besar. Platform ini dibagi menjadi 7 tingkat dengan sekitar selusin harta dari deskripsi yang berbeda ditempatkan di tepi setiap tingkat. Tingkat tertinggi dari platform memiliki ratusan bendera dengan ukuran berbeda yang ditanam di atasnya, membentuk formasi yang sangat dalam. Bendera-bendera ini memiliki warna yang berbeda, dan semuanya memancarkan aura yang menakjubkan, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Di tengah formasi bendera duduk futon perak dengan diameter sekitar 1 kaki. Dalam radius setengah kilometer di sekitar platform berdiri ribuan patung humanoid atau binatang buas dari berbagai bentuk dan bahan, tetapi semuanya sangat hidup dan setengah berlutut menuju platform raksasa. Lebih jauh lagi, seluruh lembah dipenuhi dengan batu bata giok dengan warna berbeda, membuat seluruh lembah diliputi lapisan cahaya spiritual yang redup. Ayah telah membuat persiapan ekstensif untuk kesengsaraan surgawi ini, jadi seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan berhasil melampauinya. Jadi mengapa dia tampak begitu khawatir beberapa hari terakhir ini? Wanita anggun itu bertanya dengan alis yang berkerut rapat. Saya tentu tidak akan berani menyatakan bahwa saya dapat menebak pikiran guru, tetapi saya pikir dia kemungkinan besar hanya khawatir tentang kesusahan surgawinya. Lagi pula, jika dia gagal, maka perjalanan kultivasinya akan berakhir, jawab wanita bertubuh mungil. Itu benar. Setiap kesengsaraan surgawi besar lebih menakutkan daripada yang sebelumnya, dan tidak ada akhir bagi mereka kecuali seseorang dapat naik ke alam yang lebih tinggi itu. Ayah telah melampaui begitu banyak kesengsaraan surgawi besar yang akan datang pasti akan jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Kita hanya bisa berdoa agar ayah bisa berhasil melampauinya. Bagaimanapun, saya pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga, kata wanita anggun itu dengan tekad.
Kamu telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai tahap integrasi tubuh justru karena kamu ingin membalas guru atas kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada kami. Sayang sekali saya tidak memiliki fisik Yin surgawi, jadi saya tidak akan melakukannya, akan membantu guru di sini." Wanita mungil itu menghela nafas. Kedua wanita itu tidak lain adalah Yuan Yao dan Yan Li. Di antara mereka, Yuan Yao telah diterima oleh King Yuanzi sebagai putri angkatnya, dan telah mencapai tahap integrasi tubuh awal. Adapun Yan Li, tekanan spiritual yang berasal dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia berada di tahap tempering spasial akhir. Ini adalah hari di mana King Yuanzi telah bersiap untuk mengatasi kesengsaraannya, dan dalam persiapan untuk hari ini, King Yuanzi telah menggunakan semua jenis teknik rahasia untuk menunda kesengsaraan ini, serta menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk mendapatkan Yuan Yao ke basis kultivasinya saat ini, semua agar dia bisa melepaskan kemampuan langkah tertentu untuk membantunya mengatasi kesengsaraan ini. Yuan Yao menyadari hal ini, tetapi King Yuanzi telah menggunakan teknik rahasia untuk mentransisikannya dan Yan Li kembali ke tubuh manusia, dan membantunya mencapai tahap integrasi tubuh dalam waktu singkat, jadi dia masih sangat berterima kasih kepada King Yuanzi dan bersedia membantunya dengan segala cara. Lembah ini adalah tempat yang dipilih King Yuanzi untuk mengatasi kesengsaraannya. Banyak tindakan persiapan telah dilakukan di sini, dan ratusan pembatasan kuat telah dibuat di sekitar lembah jika ada orang yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomplot melawannya. Saat ini, King Yuanzi sedang berdoa dan berjemur dalam aroma dupa di gua sementara yang tidak jauh dari lembah, mempersiapkan dirinya dalam kondisi terbaik untuk menghadapi kesengsaraan ini. Setelah melanjutkan percakapan sebentar lagi, Yuan Yao dan Yan Li terdiam dan terus menunggu dengan sedikit kecemasan di mata mereka. Hampir setengah hari kemudian, awan kebu di langit mulai bergolak, dan aura aneh mulai memancar dari dalam lembah. Tiba-tiba, bola cahaya biru muncul di kejauhan sebelum mencapai Yuan Yao dan Yan Li hanya dalam beberapa kilatan. Yuan Yao memberi hormat kepada ayahnya. Yan Li memberi hormat kepada tuannya. Yuan Yao dan Yan Li segera berlutut di hadapan King Yuanzi. Bola cahaya biru memudar untuk mengungkapkan King Yuanzi tua, dan dia menginstruksikan, "Hanya Yaur yang bisa membantu saya selama kesusahan surgawi ini, jadi Yaur harus ikut dengan saya. Sementara itu, Anda tinggal di sini dan tahan benteng, Yan Li." "Iya. Maumu." Kedua wanita itu secara alami tidak mengajukan keberatan. King Yuanzi mengangguk saat dia menyapukan lengan bajunya ke bawah, melepaskan semburan cahaya biru untuk menyapu Yuan Yao, setelah itu keduanya menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di tingkat tertinggi dari platform raksasa, dan keduanya muncul kembali. "Kamu tinggal di sini untuk saat ini, Yaur, aku akan menginstruksikanmu untuk turun tangan saat dibutuhkan. Pastikan kamu tidak bertindak terlalu dini atau terlalu terlambat atau kamu akan kehilangan kesempatan." King Yuanzi menginstruksikan dengan cara yang baik hati. "Yakinlah, ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan," jawab Yuan Yao dengan ekspresi serius. "Haha, aku memiliki kepercayaan penuh padamu, tapi pastikan kamu lebih berhati-hati. Kesengsaraan surgawi ini akan sangat hebat, dan kamu bisa dengan mudah tersapu ke dalamnya jika kamu tidak hati-hati." King Yuanzi memperingatkan dengan tersenyum. Yuan Yao secara alami mengangguk sebagai jawaban. Di udara di atas daerah berbatu yang jauh dari lembah, angin kencang tiba-tiba tersapu, dan sepasang cakar hitam besar menjulur keluar dari angin sebelum memisahkan ruang dengan cara yang kejam.